Bismillahirrohmanirrohim. Ibnu Abbas mengatakan, Ya ayuhan nasu budu robbakum. Firman tersebut ditujukan kepada dua kelompok orang, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yakni esakanlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Dia sebagai sekutu yang sebenarnya tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Sebab kalian sudah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kepada kalian selain Allah, dan kalian juga mengetahui bahwa apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi. Abu Aliyah mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan, yakni sekutu dan padanan. Mujahid mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, yakni bahwa kalian tahu Allah adalah satu-satunya Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Taurat dan Injil. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Haris Al-Asy'ari dengan sanadnya sendiri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan 5 perkara kepada Yahya bin Zakaria radhiyallahu anhu untuk diamalkan dan disampaikan kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Hampir-hampir dia terlambat menyampaikan hal itu. Maka Isa alaihi salam berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah diperintahkan dengan 5 hal untuk engkau amalkan dan engkau sampaikan kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Sekarang engkau boleh pilih, engkau yang menyampaikannya atau aku sendiri yang menyampaikannya. Yahya berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya aku khawatir jika engkau mendahuluiku sehingga aku akan diazab nantinya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, maka Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Muqaddas sehingga mereka semua memenuhi masjid itu. Yahya pun duduk di atas mimbar, kemudian memuji Allah seraya menyanjungnya lalu berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanku dengan 5 hal yang harus aku amalkan dan aku sampaikan kepada kalian agar kalian mengamalkannya. Pertama, hendaklah kalian menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Perumpamaannya seperti seorang yang membeli seorang budak dengan hartanya, lalu budak tersebut menyakitinya dengan mengabdi kepada selain orang itu. Apakah kalian akan merasa senang dengan perbuatan budak tersebut? Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian dan memberikan rezeki kepada kalian, maka sembahlah Dia dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua, Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat. Sesungguhnya Allah mengarahkan wajahnya kepada hamba selama dia tidak durhaka kepadanya, maka sholatlah kalian dan jangan durhaka kepadanya. Yang ketiga, Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Perumpamaan seperti seorang yang memakai misk dalam sekelompok orang sehingga setiap orang dapat mencium wangi misk itu. Sesungguhnya mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya misk. Keempat, Allah memerintahkan kalian bersedekah. Perumpamaan sedekah itu seperti seseorang yang ditawan oleh musuh, tangannya diikat pada pundaknya, kemudian dibawa untuk dipenggal lehernya. Lalu dia berkata kepada mereka, apakah kalian mau membiarkan aku menebus diriku sendiri dari kalian? Kemudian dia menebus dirinya sendiri sehingga dia terbebas. Yang kelima, Allah memerintahkan kalian untuk berzikir kepadanya. Perumpamaan zikir itu seperti seseorang yang sedang dikejar oleh musuh dengan kecepatan penuh. Kemudian dia mendapati benteng yang kuat dan berlindung di sana. Sesungguhnya benteng paling kuat dari setan bagi seorang hamba adalah ketika dia berada dalam keadaan zikir kepada Allah.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku pun memerintahkan 5 hal kepada kalian sebagaimana Allah telah memerintahkannya kepadaku, yaitu persatuan, mendengar taat, hijrah, dan jihad di jalan Allah. Maka barang siapa yang keluar dari persatuan walaupun sejengkal tanah, maka simpul Islam telah lepas dari pundaknya. Barang siapa yang berdoa dengan doa jahiliyah, maka dia adalah bagian dari neraka jahanam. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, walaupun dia melakukan sholat dan puasa?" Beliau menjawab, "Ya, walaupun dia melakukan sholat dan puasa dan menganggap bahwa dirinya muslim, maka doakanlah kaum muslimin dengan nama-nama mereka seperti disebutkan Allah. Kaum muslimin dan mukminin adalah hamba-hamba Allah." Hadis ini adalah hadis hasan. Ayat di atas menunjukkan dalil tentang tauhidullah dan agar manusia menyembah hanya kepadanya semata. Maka barang siapa yang merenungi segala yang ada, niscaya dia akan mengetahui kekuasaan pencipta dan hikmahnya, kehebatannya, serta keagungan dan kekuasaannya. Seperti jawaban orang Arab ketika dia ditanya, apa yang menjadi dalil bahwa Tuhan itu ada? Maka dia menjawab, "Subhanallah, sungguh anak unta itu bukti adanya ibu unta. Jejak adalah bukti adanya kafilah. Langit bertabur bintang, bumi panjang terbentang, dan laut yang berombak bergelombang. Tidaklah itu menjadi bukti adanya Tuhan yang Latiful Khabir." Ar-Razi meriwayatkan dari Imam Malik bahwa Ar-Rasyid pernah ditanya tentang hal itu, kemudian dia berdalil dengan perbedaan bahasa, suara, dan lantunan syair. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa sebagian orang-orang kafir zindik bertanya tentang adanya Allah. Abu Hanifah berkata kepada mereka, "Biarkan aku yang untuk berpikir tentang yang engkau katakan itu. Katakan padaku bahwa kapal layar di lautan yang di dalamnya dihuni oleh banyak pedagang yang berniaga, kapal itu tidak memiliki penjaga dan tidak juga ada yang mengendalikan. Akan tetapi walaupun demikian adanya, kapal layar tersebut tetap berjalan, pergi dan pulang dengan sendirinya, menembus gelombang ombak meskipun tanpa pengemudi." Orang-orang kafir zindik itu berkata, "Ini sesuatu yang tidak masuk akal." Abu Hanifah berkata, "Celakalah kalian, apakah yang ada ini dan seluruh alam mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah tidak ada penciptanya?" Maka orang-orang tersebut tercengang dan kembali kepada kebenaran dan masuk Islam di hadapan Abu Hanifah. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia pernah ditanya tentang wujud pencipta, maka dia menjawab, "Lihatlah daun murbe ini dan renungkanlah. Rasanya satu yang kemudian dimakan seekor ulat, tetapi yang keluar adalah sutra. Jika dimakan oleh lebah, maka yang keluar adalah madu. Jika dimakan oleh kambing, sapi atau hewan ternak, yang keluar adalah tahinya. Jika dimakan oleh kijang, maka yang dihasilkan adalah mix, padahal berasal dari satu daun." Imam Ahmad bin Hambali pernah ditanya tentang hal ini. Dia berkata, ada satu benteng yang tidak memiliki pintu dan jendela. Ada cairan putih melingkup cairan merah yang laksana emas murni. Satu saat benteng itu akan retak, lalu keluarlah seekor hewan yang dapat melihat dan mendengar, memiliki rupa yang bagus dan bersuara merdu. Itu adalah telur yang darinya lah keluar ayam. Abu Nawas pernah ditanya tentang hal yang sama. Kemudian dia menyenandungkan syairnya yang bunyinya, "Renungkanlah tumbuhan yang ada di atas bumi, dan lihatlah jejak yang ditinggalkan raja yang hakiki. Mata seperti perak yang menatap tajam, laksana bulat emas yang berkilauan. Pada potongan batu mulia ada bukti nyata bahwa Allah tidak ada sekutu baginya." Dalam syairnya, Ibnul Mu'tar mengatakan, betapa hebatnya bagaimana seseorang bisa bermaksiat dan ingkar kepada Tuhan, padahal dalam setiap hal terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Dia adalah satu.
Yang lainnya mengatakan, barang siapa yang merenungkan adanya langit yang tinggi, luas dan apa-apa yang menghiasinya, bintang yang gemerlapan, yang kecil dan yang besar menjadi patokan perjalanan beredar dalam gugusannya setiap hari dan setiap malam, kemudian lautan yang mengelilingi daratan, gunung-gunung yang terpancang di bumi dengan berbagai bentuk dan rupanya seperti disebutkan dalam firman-Nya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Surat Fatir ayat 27. Demikian pula sungai-sungai yang mengalirkan air, tiap tetesannya memberikan manfaat. Kemudian apa yang ada di muka bumi seperti hewan-hewan yang beragam jenis dan spesiesnya, tumbuhan yang berbeda rasa, bentuk dan rupanya, padahal itu semua dari sumber yang sama, yaitu air. Semuanya adalah bukti adanya pencipta yang maha kuasa. Semua menjadi bukti keagungannya dan hikmahnya. Semua menjadi bukti betapa besar rahmatnya, kelembutannya dan kebaikannya kepada makhluknya. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada Tuhan melainkan Dia. Hanya kepadanya kami tawakal, dan hanya kepadanya kami kembali. Sadaqallahul azim.